Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem banyak partikel guna memenuhi tugas mata kuliah fisika untuk biologi. Sistem partikel adalah sistem ataupun benda yang terdiri dari banyak partikel atau titik partikel maupun benda yang terdiri dari partikel-partikel yang dianggap tersebar secara kontinu pada benda tersebut. Selanjutnya yaitu pusat massa. Posisi pusat massa sebuah sistem partikel didefinisikan seperti RPM atau R pusat massa sama dengan sigma I dikali MI dikali RI per M. Nah, dengan adalah posisi partikel ke I di dalam sistem dan M sama dengan sigma I dikali MI. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di samping dengan mengganti RI sama dengan RPM atau pusat massa ditambah RI, di mana adalah posisi partikel ke I relatif terhadap pusat massa maka pers yang menjadi RPM atau R pusat massa sama dengan sigma I MI dikalikan RPM atau R pusat massa ditambah RI per M sama dengan RPM ditambah sigma I dikali MI dikali RI. Oke teman-teman, ini saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem partikel. Jadi jika bendanya bersifat kontinu, maka menjadi fungsi pusat massa akan menjadi integral. Jika kita lihat di sini, rumusnya seperti RPM sama dengan 1 M sigma RDM. Terus jika diuraikan pada komponen X, Y, Z, maka rumusnya seperti jika XPM sama dengan sigma MI sama dengan 1 M1 X1 per M. Jika Y, rumusnya yaitu YPM sama dengan sigma NI sama dengan 1 M1 Y1 per M. Dan jika Z seperti ZPM sama dengan sigma NI sama dengan 1 M1 Z1 per M. Terus jika melakukan kecepatan masing-masing partikel penyusunnya seperti rumus yang sudah ada di sini, yaitu FPM sama dengan sigma NI MI FI per M. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang gerak pusat massa. Gerak pusat massa dapat diperoleh melalui definisi pusat massa. Kecepatan pusat massa diperoleh oleh dari derivatif persamaan pusat massa. Rumusnya seperti FPM sama dengan sigma I MI RI per M. Dari persamaan ini, setelah dikalikan dengan M, maka diperoleh MFPM sama dengan sigma MI RI sama dengan sigma I PI. Jadi kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Kalikan dengan M, maka diperoleh MFPM sama dengan sigma MI FI sama dengan sigma I PI. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh saya. Besaran yang dapat kita anggap sebagai momentum pusat massa tidak lain adalah total momentum sistem atau jumlah seluruh momentum partikel dalam sistem.
menderivatifkan tos di atas terhadap waktu diperoleh MA IM atau pusat massa sama dengan sigma I dPi per dt sama dengan sigma I Fi. Dengan begitu adalah total gaya yang bekerja pada partikel ke I. Nah, persamaan di atas juga menunjukkan bahwa gerak pusat massa ditentukan oleh total gaya yang bekerja pada sistem. Selanjutnya yaitu momentum sudut tenaga kinetik sistem. Vektor posisi dan kecepatan partikel ke di dalam sistem banyak dapat dinyatakan sebagai RI sama dengan RPM plus RIPM dan VI sama dengan VPM plus VIPM. Nah, momentum sudut sistem banyak juga. Momentum sudut sistem banyak partikel ini juga dirumuskan sebagai L sama dengan sigma RI cross MI VI dan juga L sama dengan RIPM cross MVPM plus sigma RIPM cross MIVPM. Nah, di sini suku pertama ruas kanan persamaan berasal dari gerak pusat massanya. Ini sering disebut momentum sudut orbital ataupun lintasan. Dan suku keduanya berasal dari gerak partikel-partikel penyusun terhadap pusat massanya. Ini juga sering disebut dengan momentum sudut spin. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari fisika biologi ya. Jadi saya akan melanjutkan torsi atau momen gaya. Apabila ada torsi atau momen gaya eksternal yang bekerja pada sistem, maka berlaku persamaan di bawah ini. Tx atau torsi eksternal sama dengan sigma torsi sama dengan perubahan sudut, perubahan momentum maksudnya, momentum sudut. Kemudian yaitu tenaga kinetik sistem banyak partikel didefinisikan sebagai menghasilkan rumus di bawah ini. K sama dengan sigma KI sama dengan sigma setengah MI PJ kali PI. Maka tenaga kinetik sistem yang dihasilkan yaitu menjadi K sama dengan setengah MP per PM tambah sigma setengah MI IPM atau dengan rumus yang ini, K sama dengan KPM tambah K dalam kurung PM. Kemudian yaitu impuls dan momentum. Dalam suatu tumbukan, misalnya bola yang dihantam tongkat pemukul, tongkat bersentuhan dengan bola hanya dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan pada waktu tersebut tongkat memberikan gaya yang sangat besar pada bola. Dari hukum kedua, Newton diperoleh rumus di bawah ini, yaitu F sama dengan perubahan per waktu atau F sama dengan dP per dt. TF TI. Untuk mencari waktu dalam gaya tersebut yaitu FDT sama dengan FP FP DP atau perubahan itu. Kemudian mencari impuls yaitu I sama dengan TF TI FDT sama dengan delta P sama dengan impuls. Dengan catatan impuls dapat dicari dengan menghitung luas daerah di bawah kurva FT yang diarsir. Kemudian selanjutnya yaitu bila dibuat pendekatan bahwa gaya tersebut konstan, yaitu dari harga rata-ratanya FR, maka FR dihasilkan yaitu I sama dengan FR delta T sama dengan delta P, atau dengan rumus yang ini yang FR sama dengan I per delta T sama dengan delta P per D. Dengan catatan juga impuls dari sebuah gaya sama dengan perubahan momentum partikel. Kekekalan momentum dalam tumbukan. Dua buah partikel saling bertumbukan. Pada saat bertumbukan, kedua partikel saling memberikan gaya aksi reaksi F12 pada partikel 1 oleh partikel 2 dan F21 pada partikel 2 oleh partikel 1.
seperti di atas ini. Perubahan momentum pada partikel 1. Delta P1 sama dengan integral TF sampai TI F12 dt sama dengan FR12 delta T. Perubahan momentum pada partikel 2. Delta P2 sama dengan integral TF sampai TI F21 dt sama dengan FR21 delta T. Karena F21 sama dengan negatif F12, maka FR21 sama dengan negatif FR12. Oleh karena itu, delta P1 sama dengan negatif delta P2. Momentum total sistem P sama dengan P1 tambah P2 dan perubahan momentum total sistem delta P sama dengan delta P1 ditambah delta P2. Jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja, maka tumbukan tidak mengubah momentum total sistem. Tumbukan satu dimensi. A. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan biasanya dibedakan dari kekal tidaknya tenaga kinetik selama proses. Bila tenaga kinetiknya kekal, tumbukannya bersifat elastik, sedangkan bila tenaga kinetiknya tidak kekal, tumbukannya tidak elastik. Dalam kondisi setelah tumbukan, kedua benda menempel dan bergerak bersama-sama. Tumbukannya tidak elastik sempurna. Seperti di bawah ini. Dari kekekalan momentum, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 ditambah M2V2. Dari kekekalan tenaga kinetik, M1V1 pangkat 2 ditambah M2V2 pangkat 2 sama dengan M1V1 pangkat 2 ditambah M2V2 pangkat 2. B. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari kekekalan momentum di bawah ini, seperti di bawah ini, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2V dengan koefisien restitusi E sama dengan 0. Kekekalan tenaga mekanik tidak berlaku. Berkurang bertambah tenaga mekanik ini berubah atau berasal dari tenaga potensial deformasi atau perubahan bentuk. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai sistem partikel bagian C tentang tumbukan lenting sebagian. Setelah tumbukan kedua benda berpisah, energi kinetik hilang dan momentum tetap. Dari kekekalan momentum dapat dihasilkan rumus seperti ini. M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 tambah M2 P2 dengan koefisien restitusi 0 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya di sini ada contoh tumbukan dua dimensi. Yang M1 sebelum bertumbukan, yang M2 setelah bertumbukan. Dari kekekalan momentum, untuk komponen gerak dalam arah X dapat dihasilkan rumus seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di YouTube atau di Google. Untuk komponen gerak dalam komponen Y dapat dihasilkan rumus seperti ini. Dalam tumbukan dua dimensi juga terdapat tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan lenting sama sekali. Bila dianggap tumbukannya lenting, maka akan dihasilkan rumus seperti ini. Kesimpulan, sistem banyak partikel adalah
sistem ataupun benda yang terdiri dari banyak partikel atau titik partikel, maupun benda yang terdiri dari partikel-partikel yang dianggap tersebar secara kontinu pada benda. Poin kedua, posisi pusat massa sebuah sistem banyak partikel didefinisikan sebagai berikut. Poin ketiga, momentum sudut sistem banyak partikel dirumuskan sebagai berikut. Impuls dari sebuah gaya sama dengan perubahan momentum partikel. Ini rumusnya. Tumbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.